guys. Jangan lupa ya. Halo adik-adik, senang berjumpa kembali dengan kalian, adik-adik yang hebat dan luar biasa. Masih berjumpa kembali dengan saya, Herbert CW Manalu, di channel yang tentunya yang tidak asing lagi bagi kalian. Nah, pada video kali ini Abang akan coba membuat suatu video sederhana sebagai bahan persiapan kamu dalam menghadapi ujian PTS yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu tentunya. Nah, ini adalah merupakan prediksi soal yang mungkin saja bisa sangat banyak membantu kalian dalam membahas materi-materi yang akan di PTS-kan nantinya. Pada saat kamu nanti menghadapi ujian tersebut, kamu tidak mengalami kesulitan. Saya yakin kamu pasti akan mendapatkan nilai yang sempurna. Oke? Baik, jadi adik sekalian, pada video kali ini saya akan coba buat materi prediksi soal PTS Kimia kelas 12. Seperti biasa ya adik-adik sekalian, dukung channel Abang Herbert Cute ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di mana? Di pojok kiri bawah daripada video Abang ini, supaya Abang semakin semangat di dalam membuat video-video pembelajaran yang menarik bagi kalian tentunya. Dan tak lupa bagikan video Abang ini, ya, bagikan video Abang ini ke teman-teman kamu yang lain, supaya teman-teman kamu tentunya pasti bagaimana? Ya, betul sekali, teman-teman kamu akan ikut belajar bersama kalian, supaya chemistry kimia itu tetap ada di dalam hati kalian tentunya. Oke ya, baik, kita langsung saja. Kita akan coba lihat prediksi soal yang pertama. Itu adalah ini. Kita lihat bersama. Jadi ada diketahui sebanyak 11,7 gram ya NaCl itu dilarutkan dalam apa? Di dalam 500 gram air. Nah, bagaimanakah titik didih larutan tersebut? Oke, jika Kb-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molar. Oke, baik. Jadi ini adalah merupakan materi daripada sifat koligatif larutan. Ingat, sifat koligatif larutan adalah sifat yang ditunjukkan oleh suatu larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutannya, bukan dipengaruhi oleh bagaimana jenis zat terlarut yang ada di dalam larutan itu sendiri. Kita tahu larutan itu kan ada dua ya, elektrolit dan non elektrolit. Nah, kalau kita tinjau dari jumlah partikel yang dimiliki kedua larutan ini, itu beda, di mana larutan non elektrolit jumlah partikelnya jauh lebih sedikit dibandingkan larutan elektrolit. Kenapa? Karena di dalam larutan elektrolit itu dia bagaimana? Terdisosiasi menghasilkan apa? Ion-ion. Nah, akibat adanya ion-ion inilah makanya jumlah partikel yang dihasilkan oleh larutan elektrolit itu lebih banyak dia dibandingkan apa? Larutan non elektrolit. Nah, jadi ada 4 ya sifat koligatif larutan. Yang pertama apa adik sekalian? Yaitu penurunan tekanan uap. Yang kedua apa? Yaitu dipengaruhi oleh kenaikan titik didih. Yang ketiga apa? Yaitu penurunan titik beku. Yang keempat adalah dipengaruhi oleh tekanan osmosis. Oke, cakep. Oke ya. Baik, mari kita selesaikan soal ini. Jadi kalau kita lihat dari soal ini ya adik sekalian ya, diketahui ya massa NaCl-nya 11,7 gram, massa airnya 500 gram. Air ini adalah sebagai pelarut ya dalam larutan ini. Kemudian KBR-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molar. Kemudian MR NaCl-nya adalah 58,5. Nah, yang ditanya apa? Titik didih larutannya tersebut ya. Ketika ini dilarutkan dalam air, itu bagaimana dia titik didihnya ya. Oke, baik. Sesuai dengan persamaannya bahwasanya kenaikan titik didih itu kan sama dengan apa? Sama dengan Kb dikali dengan M kali I. Oke, Kb kali M kali I. Oke. Di mana delta Tb itu adalah merupakan selisih daripada titik didih larutan dikurang dengan apa? Titik didih pelarut murninya. Oke. Nah, sama dengan Kb. M ini adalah molalitas. Molalitas ini adalah merupakan konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam molal. Dapat kita peroleh dengan cara menggunakan persamaan ini. Gram per mr dikali dengan 1000 dibagi dengan P. P ini adalah massa pelarut yang digunakan di dalam larutan tersebut. Dikali dengan apa? I itu adalah faktor Pan-Hoff. Ingat, nah ini harus ada diingat. Khusus larutan elektrolit kuat, nilai faktor Pan-Hoff-nya sama dengan nilai N-nya. N itu adalah apa? N itu adalah jumlah ion ya, jumlah ion yang dihasilkan oleh larutan elektrolit kuat. Kemudian kalau dia non elektrolit bagaimana?
Karena dia tidak menghasilkan ion-ion, maka faktor Van-Hoff-nya sama dengan 1. Terus bagaimana kalau yang dengan elektrolit lemah? Elektrolit lemah itu hanya sebagian aja yang terdisosiasi, maka nilai faktor Van-Hoff-nya itu bergantung oleh apa? Derajat ionisasinya alfa dan jumlah ion yang dihasilkannya, atau N ya. Oke, baik. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi yang dimintakan TB ya. TB ini 0 ini adalah merupakan titik beku pelarut. Di sini pelarut yang digunakan adalah air. Adik-adik ingat, air membeku pada suhu berapa? 0 derajat Celcius. Maka dapat kita tuliskan seperti berikut. Iya, TB dikurang dengan 100. Ya, maaf ya. Titik didih larutan, titik didih pelarut itu adalah 100 derajat Celcius. Maka dapat kita tulis TB dikurang 100 sama dengan 0,52 dikali dengan 11,7 gram masanya ya. Massa NaCl yang dilarutkan dibagi dengan mR-nya 58,5. Oke, dikali dengan apa? Dikali dia dengan 1000 bagi 500 kali 2. Oke. Udah? I-nya 2. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya ada sekalian bagaimana? Oke. Jadi ini kita masukkan ya ada sekalian. Maka ini dapatlah TB kurang 100 sama dengan 0,52 dikali dia dengan 11,7 bagi 58,5 kali 1000 per 500 kali 2. Nah, didapatlah TB-nya sama dengan 100,416 derajat Celcius. Oke. Bagaimana sekalian? Nah, gampang kan? Oke. Jadi ini harus sering latihan supaya kita mengerti bagaimana menyelesaikan soal yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Oke, baik, adik sekalian, kita lanjutkan kembali soal berikutnya ya. Berapa banyak Al2SO43 kali dengan mR-nya 342 yang harus dilarutkan dalam 250 gram air ya, agar larutan tersebut bagaimana dia membeku pada suhu negatif 3 derajat Celcius. Jika KF airnya diketahui 1,86 derajat Celcius per molal. Oke, baik. Kita buat datanya dulu. Diketahui massa air 250 gram, KF airnya adalah 1,86 derajat Celcius per molal, RAL243 kali 342, TF larutan adalah negatif 3 derajat Celcius. Yang ditanya berapa gram massa Al2SO43 kali ya, yang harus dilarutkan dalam 250 gram air. Oke, baik. Jadi ini adalah merupakan apa? Materi sifat koligatif larutan yang dipengaruhi oleh titik beku larutan ya. Oke, jadi kita ingat ya, bahwasanya penurunan titik beku itu dapat kita hitung dengan cara bagaimana? Yang pertama ini ya, kita kurangkan titik beku pelarut terhadap apa? Titik beku larutannya. Jadi katanya ya, ada negatif 3 derajat Celcius ya, membeku ya titik bekunya. Oke. Nah, titik beku air berapa? Itu 0 derajat Celcius. Maka didapat delta TF-nya adalah 3 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah kita dapat nih delta TF-nya, kita lanjutkan ya untuk menentukan apa? Massa Al2SO43 kalinya dengan cara menurunkan persamaan delta TF yang kedua, yaitu delta TF sama dengan KF kali M kali I. Oke, KF kali M kali I. Dah, kita masukkan. Di mana delta TF tadi kan sudah kita dapat nih 3 derajat Celcius. Kita turunkan kemari. KF-nya berapa? 1,86. Kita lihat di sini ya. Dalam soal sudah diketahui. Kemudian molalitas ya, molalitasnya berapa? Nah, ini belum tahu berapa. Oke, kita langsung konversi ini ke dalam persamaan penentuan molalitas, yaitu massa dibagi dengan mR kali 1000 dibagi dengan P. Jadi dapat kita tulis menjadi massa Al2SO43 kali dibagi dia dengan 342 mR-nya. Oke, dikali dia dengan 1000 bagi 250 massa pelarut nih. Sudah diketahui dalam soal ini ya. Oke. Baru dikali dengan apa? 5. Kenapa 5? Karena nilai faktor Van-Hoff-nya ini sama dengan 5 gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan adik sekalian. Udah, kita selesaikan ini, maka didapatlah 3 sama dengan 37,2 dikali massa Al2SO43 kali dibagi dengan 342. Maka diperoleh nanti massa Al2SO43 kali yang diperlukan ya untuk membukukan air atau membukukan larutan sebesar minus 3 derajat Celcius adalah 27,58 gram. Oke, seperti itu. Oke, gampang ya adik sekalian ya. Mantap.
Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah ataupun di pojok kiri bawah video abang ini, supaya saya semakin semangat membuat video-video yang terbaik buat kamu tentunya dari Herbert Cute. Oke, baik. Lanjut. Kita masuk ke soal berikutnya. Pada suhu 27 derajat Celcius, glukosa C6H12O6 MR-nya diketahui 180. Sebanyak 8,5 gram dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml, di mana R sama dengan 0,082. Tentukan berapa tekanan osmosis larutannya. Oke, jadi ini juga adalah merupakan soal yang berhubungan dengan sifat kualitatif larutan. Oke, baik. Nah, kita buat datanya. Diketahui massa glukosa 8,5 gram, kemudian MR glukosa sama dengan 180, volume larutan sama dengan 500 ml, kemudian suhunya 27 derajat Celcius. Ya, ini kita konversikan langsung ke Kelvin. Ingat, di dalam menentukan tekanan, suhu harus dinyatakan dalam suhu mutlak ya, yaitu Kelvin. Oke, baik. Kemudian R adalah 0,082. Yang diminta tekanan osmosis itu disimbolkan dengan pi. Oke, berapa pi-nya? Oke, kita masukkan persamaannya, di mana tekanan osmosis itu dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan ini. Pi sama dengan M kali R kali T kali I, di mana M ini adalah konsentrasi larutannya, R ini adalah konstantanya 0,082, T ini adalah suhu mutlaknya yang dinyatakan dengan Kelvin, I adalah faktor Van Hoek yang dimiliki oleh suatu larutan. Mantap. Oke ya. Baik, kita masukkan. Karena di sini tidak diketahui berapa konsentrasinya, maka molaritas ini kita kotak-katik dia, kita turunkan persamaannya dengan menggunakan persamaan ini ya, gram per mr kali 1000 per V, dikali dia dengan apa? R kali T kali I. Oke, bagus. Kita masukkan. Berapa gramnya? Ada 8,5 gram. MR-nya berapa? 180. V-nya berapa? 500. Dikali dia dengan 0,082 kali 300 kali 1. Oke, baik. Kenapa 1? Karena glukosa ini adalah merupakan apa? Larutan non elektrolit. Ingat, untuk larutan non elektrolit I-nya sama dengan 1. Oke, baik sekali. Kita lanjut. Nah, sehingga kita dapatlah tekanan osmosis yang dihasilkan pada larutan glukosa ini adalah sebesar 2,32 atm tentunya. Oke, mantap ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali soal berikutnya. Tekanan uap murni pada temperatur 50 adalah 92,5 mm3. Ketika di dalam air dimasukkan sejumlah gula, ya, dalam hal ini gulanya yang adalah sukrosa, maka tekanan uapnya turun menjadi 92,20 mm3. Maka penurunan tekanan uapnya yang terjadi adalah berapa? Oke, baik. Ini juga adalah merupakan apa? Materi tentang sifat koligatif larutan. Tadi sudah kita bahas. Dipengaruhi oleh konektivitas didih, kemudian dipengaruhi oleh titik buku, kemudian dipengaruhi oleh tekanan osmosis. Nah, ini yang keempat, yaitu dipengaruhi oleh tekanan uap, penurunan tekanan uap. Oke, masih ingat tadi bagaimana untuk menentukan besarnya tekanan uap? Itu bisa kita turunkan dari persamaan berikut. Delta P ya sama dengan apa? Ya, P0 dikurang dengan P. Di mana P0 itu adalah apa? Tekanan uap pelarut murni. P itu apa? Tekanan uap larutan. Oke. Maka kita masukkanlah berapa tekanan uap pelarut murninya, yaitu sebesar 92,50. Berapa tekanan uap apanya? Larutannya 92,20 mm3. Maka didapatlah delta P-nya sama dengan 0,30 atmosfer. Oke. Bagaimana? Gampang ya? Oke, baik. Lanjutnya, kita masuk ke soal berikutnya. Wah, ini kita sudah masuk ke reaksi redoks. Apa katanya? Reaksi redoks MnO2 tambah 2 2S4 tambah 2NaI menjadi MnS4 tambah Na2S4 tambah 2 tambah I2 yang berperan sebagai oksidator adalah, pada reaksi di atas adalah Oke, baik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini adik sekalian, tentu kita harus memiliki konsep tentang apa? Reduktor dan oksidator. Nah, reduktor itu apa? Yaitu pereduksi, yang mana zatnya yang mengalami apa? Mengalami oksidasi. Sementara kalau oksidator itu apa? Yaitu pengoksidasi.
adalah merupakan zat yang mengalami apa? Mengalami reduksi. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus paham ini pengertiannya supaya nanti kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Kita tulis kembali reaksi redoksi yang diketahui dalam soal, terus kita nyatakan bilangan oksidasinya. Karena untuk menentukan reduktor dan oksidator itu bisa kita tinjau dari perubahan bilangan oksidasi. Oke, kita nyatakan bilangan oksidasinya. Maka selanjutnya kita lihat mana di sini yang reduksi dan mana yang oksidasi. Oke, baik, adik-adik sekalian, dari harga perubahan bilangan oksidasi ini, maka sudah dapat kita tinjau yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu adalah yang pertama ya, MnO2 menjadi MnSO4 ya. Ini apa? Ya, ini adalah merupakan reduksi karena dia mengalami penurunan harga bilangan oksidasi. Yang kedua siapa? Yaitu I ya, I minus menjadi I2 dari negatif 1 menjadi 0. Ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Maka ini adalah apa? Oksidasi. Oke. Nah, jadi dengan demikian setelah kita tandai mana yang reduksi dan oksidasi, dapatlah kita simpulkan ternyata yang berperan, zat yang berperan sebagai oksidator adalah siapa? MnO2. Oke, bagaimana sekalian? Mantap ya? Oke, mantap. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian katakan ini mantap. Oke, adik sekalian. Baik, kita lanjutkan kembali. Diketahui reaksi I- tambah SO42- menjadi H2S tambah I2 dalam suasana asam. Apabila reaksi ini disetarakan, maka nilai koefisien A, B, dan C berturut-turut adalah berapa? Oke, baik. Ini adalah merupakan materi penyetaran reaksi redoks. Jadi ingat tadi sekalian, untuk menyetarakan reaksi redoks itu bisa kita lakukan dengan banyak cara ya. Dua diantaranya, yang pertama apa? Menggunakan metode bilangan oksidasi. Yang kedua menggunakan apa? Yaitu metode setengah reaksi. Oke, baik. Kita akan coba menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode setengah reaksi. Oke, yang penting kuncinya adalah sekalian ya, kunci untuk menyelesaikan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, adik-adik harus bisa mengidentifikasi mana yang kira-kira dari spesies zat ini yang mengalami perubahan ya, perubahan zatnya. Oke, kita akan bisa analisis di situ, bisa kita tinjau dari mana? Dari nilai harga bilangan oksidasinya. Oke, baik. Nah, jadi kita tulis dulu reaksinya ini ya. Oke, nah jadi yang reduksi itu adalah apa? Yaitu si SO42- ya, menjadi H2S. Kemudian yang oksidasi apa? Yaitu I- menjadi I2. Oke, baik. Nah, jadi pada reduksi adik sekalian, ini kan SO42- menjadi H2S ya. Nah, ingat, ini kan suasana asam. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pastikan dulu zat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu bagaimana jumlahnya, jumlah atomnya. Nah, di sini kita lihat sama-sama satu ya, ini satu, ini juga satu. Terus yang kedua kita lihat bagaimana oksigennya. Di ruas kiri O-nya kan 4, sementara di ruas kanan tidak ada oksigennya. Maka dengan demikian pada ruas kanan kita tambahkan H2O sebanyak berapa? Sebanyak berapa oksigen yang diperlukannya supaya sama dia dengan ruas yang di sebelahnya. Di sini ada 4, berarti ada 4 H2O yang ditambahkan. Oke, tambah 4 H2O. Oleh karena pada ruas kanan ada penambahan 4 H2O mengakibatkan adanya apa? Adanya spesies hidrogen. Sementara di ruas kiri hidrogen belum ada. Maka supaya sama-sama mengandung hidrogen pada kedua ruas, pada ruas kiri kita tambahkanlah ion H+ sebanyak berapa? Sebanyak 10. Kenapa 10? Kita lihat jumlah hidrogen keseluruhan di ruas kanan itu ada berapa? 2 ditambah dengan 8. Itu sama dengan berapa? 10. Oke, bagus. Setelah itu bagaimana? Kita samakanlah muatan ruas kiri dengan muatan ruas kanan. Oke. Jadi kita lihat di sini pada ruas kiri berapa muatannya? Negatif 2 ditambah dengan 10 itu adalah sama dengan 8. Di ruas kanan 0, tidak ada muatannya. Jadi supaya sama muatannya, maka pada ruas kiri kita tambahkan elektron sebanyak 8. Oke. Bagaimana dengan yang dioksidasi? I- menjadi I2.
Nah, kita samakan dulu I-nya. Ini karena dia di kanan 2, di kiri tadi masih 1, kita kasih 2. Oke, dikasih 2. Setelah itu kita samakan elektronnya. Karena di sini tidak ada oksigen, maka langsung kita masuk ke penyetaraan elektronnya, muatannya. Di ruas kiri ada berapa muatan ion negatifnya? Negatif 2. Di ruas kanan berapa? 0. Supaya sama-sama mengandung muatan ion negatif sebanyak 2, maka pada ruas kanan kita berikan elektron sebanyak 2. Setelah itu bagaimana sekalian? Setelah itu kita lihat bagaimanakah jumlah elektron yang diterima oleh reduksi dan bagaimanakah jumlah elektron yang dibebaskan oleh si oksidasi. Ternyata tidak sama, maka ini kita eliminasikan. Jadi pada reduksi kita kali 1, pada oksidasi kita kali 4. Maka dengan demikian kita dapatlah reaksinya SO4 2- tambah 8I- tambah 10H plus menjadi H2S tambah 4I2 tambah 4H2O. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan koefisien A, B, C berturut-turut adalah 8, 1, 4. Oke, baik. Begitu caranya sekalian ya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk memperoleh 33,6 liter gas Cl2 pada keadaan STP, ingat, pada keadaan STP itu 1 mol itu sama dengan 22,4 liter. Berapakah jumlah arus listrik yang digunakan pada saat elektrolisis larutan NaCl dilakukan? Oke, baik sekali ya. Jadi kita tulis dulu reaksi ionisasi yang ada pada NaCl. Ingat, dalam elektrolisis langkah awal yang kita lakukan adalah kita ionisasikan dulu zat yang dielektrolisis tersebut. Oke. Jadi kita harus perhatikan apakah dia dalam bentuk larutan atau dalam bentuk apa? Dalam bentuk leburan ataupun lelehan. Oke. Jadi di sini NaCl diionisasikan menjadi apa? Ion Na+ tambah Cl-. Oke. Setelah itu kita buat reaksi yang berlangsung pada katoda dan anoda. Oke. Nah, jadi pada reaksi katoda yang bereaksi itu adalah apa? Yaitu reduksinya. Karena di sini ion yang dihasilkannya adalah ion Na+, ini kan adalah merupakan apa? Yang merupakan logam-logam yang mengandung golongan 1A, 2A, Al dan Mn. Jadi kalau dia dalam larutan, di katoda yang bereaksi adalah H2O-nya. Karena apa? Karena potensial sel reduksi H2O itu lebih besar daripada ion Na+. Maka dengan demikian di katoda yang terjadi reaksinya adalah airnya, bukan Na+-nya yang bereaksi, tapi airnya. Oke. Jadi H2O tambah 2 elektron menjadi apa? H2 tambah 2OH-. Dan kemudian di anoda siapa yang bereaksi? Yaitu ion Cl-nya ya. Ingat, kalau di anoda ada 2 yang kita harus ingat. Yang pertama kita perhatikan dulu bagaimana keadaan elektroda yang digunakan. Yang kedua adalah bagaimana keadaan anion yang dihasilkan. Nah, karena di sini tidak dinyatakan elektroda apa yang dia dibuat ya, yang digunakan, maka kita asumsikan elektroda yang digunakan pada anoda adalah yang inert. Maka dengan demikian di anoda yang terjadi adalah reaksi apa? Reaksi oksidasi. Itu 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Oke, bagaimana sekalian? Gampang ya? Oke, selanjutnya bagaimana? Ya, kita lihat. Ternyata jumlah elektron yang diterima oleh katoda dan jumlah elektron yang dibebaskan oleh anoda itu sama ya. Ini sudah bisa kita selesaikan tewas-tewas ya. Maka dengan demikian, oleh karena gas Cl2 yang dihasilkan pada anoda, maka jumlah arus listrik yang digunakan dapat dihitung dengan stoikiometri reaksi. Jadi ini Cl2 yang dihasilkan pada elektrolisis larutan NaCl itu ada di anoda. Nah, kita bisa tentukan berapa arus listrik yang digunakan. Arus listrik itu adalah merupakan elektron yang dialirkan ya, ataupun yang dibebaskan. Oke. Baik, jadi kita lihat dalam soal ada 33,6 liter gas Cl2-nya pada keadaan STP. Ini kita nyatakan dulu ke dalam mol. Kita ubah ke dalam mol. Ingat, untuk mengubah volume ke dalam mol, bagikanlah volumenya itu dengan apa? Dengan volume standarnya, itu 22,4 liter. Maka didapat 33,6 dibagi dengan 22,4 liter per molnya, sehingga diperoleh ada 1,5 mol. Oh, ternyata ada 1,5 mol Cl2 yang dihasilkan itu rupanya ya. Setelah itu bagaimana? Kita hitung berapa arus listrik yang diperlukan dalam elektrolisis larutan NaCl tersebut agar dihasilkan apa? Cl2 sebanyak 33,6 liter pada keadaan STP. Oke. Kita cari dengan perbandingan koefisien. Ingat, koefisien ekuivalen dengan jumlah mol dalam stoikiometri reaksi ya. Nah,
jadi di sini kita bandingkanlah elektron yang akan kita tentukan dengan apa? Cl2-nya. Karena di sini kan Cl2 yang diketahui. Jadi kita bandingkan koefisiennya. Jadi 2/1. Oke, dikali dia dengan mol Cl2 yang dihasilkan. Itu 1,5 mol. Maka didapat 3 mol. Ingat, 1 mol elektron itu kan sama dengan 1 Faraday. Jadi karena ada 3 mol elektronnya, maka ada 3 Faraday muatan listrik yang dihasilkannya. Oke, bagaimana sekalian? Bagaimana? Top atau enggak? Oke, jika top, jangan lupa klik tombol like. Oke, baik. Dan bagikan video abang ini ke teman-teman kamu yang lainnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Oke, cakep. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sejumlah arus mengendapkan 18 gram perak dari larutan AgNO3 dan mengendapkan 5 gram logam M dari larutan MsO4 2 kali. Jika air perak 108, berapakah air logam M? Oke, baik sekali. Ini kita bisa selesaikan adik sekalian. Gampang sekali. Jadi ini adalah merupakan materi tentang hubungan antara apa? Besarnya arus listrik yang digunakan dalam mengendapkan suatu logam di elektrolisis. Oke, jadi ada 2 hukum yang kita pakai, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday kedua. Kalau hukum Faraday 1 itu adalah merupakan penentuan ya jumlah zat di dalam elektrolisis apabila dia menggunakan apa? Dia menggunakan 2 elektroda saja. Oke. Nah, sekarang yang kedua ya, atau 1 larutan. Nah, sekarang bagaimana jika 2 larutan yang akan dielektrolisis itu menggunakan apa? Arus listrik yang sama. Berarti ini adalah merupakan apa? Rangkaian seri, diserikan dia. Maka itu kita pakai hukum Faraday 2. Oke? Jadi kita bisa selesaikan soal ini dengan menggunakan hukum Faraday 2. Karena di sini ada 2 larutan yang dielektrolisis dan menggunakan arus yang sama. Oke, jadi kita pakai hukum Faraday 2. Masih ingat tadi sekalian bagaimana hukum Faraday 2? Yaitu perbandingan antara massa kedua zat dengan massa ekivalen kedua zat yang akan dielektrolisis tersebut. Jadi W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Oke. Jadi kita masukkan W1-nya berapa? 18. Jadi kita anggap di sini perak W1-nya. Jadi 18, yang kedua adalah Cm, itu 5. Dan E1, massa ekivalen zat yang pertama. Jadi di sini perak nitrat ya, AgNO3. Jadi kalau kita ionisasikan Ag+, jadi ada muatan positifnya 1. Jadi kita cari massa ekivalennya. Kita bagilah massa atom relatif daripada si Ag itu dengan apa? Muatan ion positifnya. Kan muatan ion positifnya kan 1. Jadi itu sama dengan berapa? Ya 108 dibagi 1. Kemudian larutan yang kedua berapa massa ekivalennya? Kita bagilah nanti massa atom relatif daripada Cm itu dengan apa? Dengan muatan ion positifnya. Nah, kalau kita ionisasikan, ini kan MsO4 2 kali itu akan terionisasi menjadi M2+ tambah 2SO4- ya. Jadi ada 2 muatan positifnya. Maka nanti di sini untuk mencari massa ekivalennya kita bagilah air M itu dengan 2. Oke, baik. Maka didapatlah 18 bagi 5 kan sama dengan 3,6 dan bla 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 bla. Sehingga diperolehlah air M-nya itu adalah sama dengan 60. Oke, kira-kira seperti itu dia ada sekalian ya. Nah, jadi kita harus bisa menganalisis bentuk soalnya itu apakah dia menggunakan hukum Faraday 1 atau menggunakan hukum Faraday 2. Ciri-cirinya gampang sekali. Kalau hukum Faraday 1 hanya 1 larutan yang digunakan dalam elektrolisis. Tapi kalau dia hukum Faraday 2, dia menggunakan lebih dari 1 larutan yang dielektrolisis dan masing-masing larutan itu saat dielektrolisis itu bagaimana dia menggunakan arus listrik yang sama. Maka kita pakailah hubungan hukum Faraday 2 itu massa zatnya dengan apa? Massa ekivalennya. Oke, baik. Kita lanjut ke prediksi soal yang berikutnya. Oke. Jadi diketahui data potensial reduksi ya. Cr3+ ya tambah 3 elektron menjadi Cr, di mana potensial selnya adalah negatif 0,71 volt. Ni2+ tambah 2 elektron menjadi Ni, potensial selnya adalah negatif 0,25 volt. Nah, jadi katanya pada suatu sel volta itu terjadi reaksi 2 Cr tambah 3 NiCl menjadi 3 Ni tambah 2 CrCl3. Oke, baik.
Nah, bagaimana kita untuk menyelesaikan soal ini? Ya, gampang sekali adik sekalian. Ya, apa yang diminta? Yang diminta di sini adalah tentukan reaksi sel yang berlangsung ya, tentukan reaksi sel yang berlangsung. Oke, jadi caranya gampang sekali. Kita pastikan dulu ya, mana dari kedua reaksi ini yang berlangsung pada katoda dan mana yang berlangsung pada anoda. Ingat, katoda reaksinya adalah reduksi, anoda reaksinya adalah oksidasi. Oke, siapakah yang menjadi pereduksi di sana? Yaitu yang memiliki nilai potensial selnya yang lebih besar. Yang oksidasi siapa? Yaitu yang memiliki potensial selnya lebih kecil. Nah, jadi kita tinggal melihat ini aja, nilai N0-nya. Nah, ini kan negatif 0,71, ini negatif 0,25. Ternyata lebih besar siapa? Yaitu Ni2+ ya. Jadi ini adalah merupakan pereduksinya dan ini adalah pengoksidasinya. Oke, baik. Kita mainkan. Nah, jadi kita tuliskan reaksinya di katoda yang berlangsung adalah Na2+ tambah 2 elektron menjadi Ni, di mana NL-nya negatif 0,25 volt. Kemudian di anoda reaksi yang berlangsung adalah Cr menjadi Cr3+ tambah 3 elektron, di mana NL-nya adalah 0,71 volt. Oke, jadi ini dibalikkan reaksinya ya. Ya, jadi ketika dibalikkan tandanya akan berubah menjadi positif. Oke. Nah, jadi dalam menuliskan reaksi sel itu kan gabungan daripada katoda dan anoda ya. Jadi syaratnya elektron yang diterima pada katoda harus sama dengan elektron yang dibebaskan oleh anoda. Oke, jadi karena di sini dia belum sama, ini harus kita eliminasikan dulu ya. Jadi pada katoda itu kita kali 3, pada anoda kita kali 2. Nah, jadi ketika ini kita kali 3 dengan kali 2, ini nilai potensial selnya tetap tidak berubah karena tidak mempengaruhi terhadap besarnya ya, besarnya koefisien. Yang mempengaruhi hanyalah apa? Adalah suhu dan kuat arus. Oke, baik. Jadi kita selesaikan, maka diperoleh reaksi selnya adalah 3Ni2+ tambah 2Cr menjadi 3Ni dan tambah 2Cr3+. Nah, E0-nya adalah sama dengan berapa? 0,46 volt. Oke, bagaimana sekalian? Gampang ya? Oke, baik. Ya, jadi abang rasa demikianlah dulu ya pemaparan prediksi soal PTS Kimia kelas 12. Semoga dengan prediksi soal yang saya buat ini sedikit banyaknya bisa membantu meningkatkan nilai adik-adik nantinya pada saat mengikuti ujian PTS. Abang yakin dan percaya pasti ada yang mirip soalnya ini nanti ketika kau akan menyelesaikan soal-soal PTS yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu sekalian. Oke? Ya, tak lupa di sini abang mengucapkan terima kasih banyak buat kamu semua. Semoga bermanfaat. Di sini abang akan memberikan suatu pantun. Memang sih ini nggak ada faedahnya sama sekali, nggak nyambung ya. Tapi nggak apa-apa. Saya masih belajar membuat suatu pantun ya. Bubur sumsum di piring kaca. Selamat berjuang adikku. Daun salam di dalam baki, yang beri subscribe moga murah rezeki. Oke, baik. Tiada kata menang, tiada kata kalah, semua hebat.